Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati Adawiyah dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Sini saya akan membacakan tafsir Quran Surah Maryam ayat 1 sampai 11 dengan penafsiran Tafsir Al-Mukhtasar karya Syekh Ahmad Syakir, Tafsir Al-Muyassar karya Aidi Al-Qarni, dan Tafsir Ibnu Katsir karya Imam Ibnu Katsir. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, Tafsir Tahlili yang diampu oleh dosen pengampu Syekh Dr. Muhammad Yahya Mahdali, LCMA. Selanjutnya saya akan membacakan surah Maryam ayat 1 sampai 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Yang artinya kaf ha ya ain sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Dalam penafsiran Tafsir Al-Mukhtasar, Kaf Ha Ya Ain Shad pada awal surah Al-Baqarah telah dijelaskan tentang huruf muqatta'ah. Dan hikmah dari penyebutan huruf muqatta'ah ini adalah untuk menjelaskan sisi mukjizat Al-Quran. Kemudian yang kedua, menurut Tafsir Al-Wajiz, Kaf Ha Ya Ain Shad ialah huruf peringatan. Orang Arab bersatu untuk membuat tandingan Al-Quran yang tersusun dari huruf Arab semisal ini. Kemudian dari penafsiran Tafsir Al-Mukhtasar, ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria alaihissalam. Kami akan mengisahkannya padamu untuk jadi pelajaran. Kemudian ayat yang ketiga, idnada rabbahu nidaan khafiyya, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Tafsir Al-Muyassar, yaitu ketika dia berdoa memohon kepada Tuhannya dengan suara yang lirih agar menjadi lebih sempurna keikhlasannya kepada Allah dan lebih mendatangkan harapan besar dikabulkannya doa tersebut. Sebagian mufasir mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Zakaria melirihkan suara dalam doanya agar dalam permohonannya akan anak tidak dituduh sebagai orang yang lemah karena usia tua. Pendapat ini dikatakan oleh Al-Mawardi. Ulama lainnya berkata, sesungguhnya Nabi Zakaria melirihkan suaranya karena hal itu lebih disukai Allah sebagaimana yang dikatakan Qatadah tentang ayat ini, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah mengetahui hati orang yang bertakwa dan mendengar suara yang lirih. Kemudian pada ayat yang keempat, Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, sungguh semua tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku. Dalam penafsiran Tafsir Al-Mukhtasar, ia berkata bahwa, wahai Tuhanku, sungguh tulangku telah rapuh dan kepalaku telah dipenuhi uban. Namun, aku tidak akan pernah kecewa dan putus asa dalam berdoa kepadamu. Sebab setiap kali aku berdoa kepadamu, engkau selalu mengabulkannya. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Duraid dalam syair gubahannya, tidakkah engkau melihat rambut kepalaku yang kini warnanya seakan-akan seperti fajar subuh, yang di sisa-sisa kegelapan malam. Warna putih ubannya menyala menutupi warna hitamnya, seperti warna api yang menyala dalam bara api. Makna yang dimaksud dari sini adalah pemberitahuan tentang kelemahan, ketuaan, dan tanda-tandanya.
baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Kemudian pada ayat yang kelima, wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqiran fahabli min ladunka waliya. Dan sungguh aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Menurut penafsiran tafsir Al-Mukhtasar, sesungguhnya aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku bila mereka tidak menegakkan agama ini lantaran kesibukan mereka dengan urusan dunia. Sementara istriku seorang wanita mandul yang tidak bisa melahirkan anak. Sebab itu, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu seorang anak yang akan membantuku. Mujahid, Qatadah, dan As-Suddi berkata bahwa yang dimaksud dengan mawali adalah ashabah. Kemudian pada ayat ke-6, yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub wa ja'alhu rabbi radiyya. Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub. Dan jadikanlah dia ya Tuhanku seorang yang diridhoi. Menurut tafsir Al-Mukhtasar, dia yang akan mewarisi kenabian dariku dan dari keluarga Yakub alaihi salam. Serta jadikanlah ia wahai Tuhanku seorang yang diridhoi agama, akhlak dan ilmunya. Yakni diridhoi dalam akhlak dan perbuatannya agar menjadi orang yang layak untuk mengusung ilmu agama serta mengajarkan dan menyampaikannya kepada orang lain serta menegakkan syiar-syiar agama mereka. Kemudian pada ayat ke-7, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang bernama Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Menurut tafsir Al-Wajiz, maka Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria sehingga malaikat menyerunya dengan perkataan, hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu bahwa kamu akan memperoleh seorang anak yang bernama Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah memberi nama ini sebelum dia dan belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia dalam hal kesolehan dan kewaraan. Kemudian pada ayat ke-8, qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati aqiran wa qad balagtu minal kibari itiyya. Dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku dapat mempunyai anak padahal istriku seseorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua. Menurut penafsiran tafsir Ibnu Katsir, Zakaria merasa heran ketika doanya dikabulkan dan mendapat berita gembira akan kelahiran seorang putra. Maka kegembiraannya meledak-ledak, lalu ia bertanya tentang cara yang menyebabkan dia mempunyai anak. Mengingat istrinya mandul, tidak punya anak sejak semula, dan juga sudah tua. Dirinya pun sudah tua serta tulang-tulangnya telah lemah lagi kurus. Lafaz itiyya menurut orang-orang Arab artinya kalau diibaratkan dengan kayu itu sudah kering kerontang. Mujahid pun mengatakan itiyan yaitu artinya kerapuhan tulang. Ibnu Abbas dan lain-lainnya mengatakan bahwa itiyan adalah lanjut usia, tetapi makna lahiriahnya menunjukkan bahwa itiyan lebih parah lagi dari kibaran atau usia lanjut. Kemudian pada ayat ke-9, qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali. Dalam tafsir Al-Mukhtasar, malaikat berkata, benarlah yang engkau katakan bahwa istrimu mandul dan tak bisa melahirkan, dan engkau sendiri telah mencapai usia yang sangat tua dan tulang-tulangmu telah melemah.
Akan tetapi Tuhan berfirman, penciptaan Tuhanmu terhadap Yahya dari seorang ibu yang mandul dan seorang ayah di penghujung umurnya sungguh amat mudah. Bahkan aku telah ciptakan engkau, wahai Zakaria, sebelum itu, padahal saat itu engkau belum disebut-sebut, sebab engkau belum berwujud sama sekali. Menurut penafsiran tafsir Ibnu Katsir, qala bermakna yakni malaikat yang ditugaskan olehnya menjawab keheranan Zakaria dari apa yang diberitakan kepadanya. Kemudian pada lafadz kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin, artinya melahirkan anak dari kamu dan istrimu itu bukan dari lainnya, adalah hal yang mudah sekali bagi Allah. Kemudian disebutkan kepada Zakaria hal yang lebih mengherankan daripada apa yang dipertanyakannya. Untuk itu Allah SWT berfirman, wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Sama halnya seperti yang disebutkan oleh firman-Nya dalam ayat lain, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedangkan dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Quran Surah Al-Insan ayat 1. Kemudian selanjutnya pada ayat ke-10, qala rabbi ja'alli ayah, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyya. Dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Maka Allah berfirman, tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam padahal engkau sehat. Dalam tafsir Al-Mukhtasar dikatakan, Zakaria alaihi salam berkata, wahai Tuhanku, berikanlah aku suatu tanda yang membuatku tenang, yang menunjukkan akan terwujudnya kabar gembira yang disampaikan oleh para malaikat kepadaku. Dia berfirman, tanda akan terwujudnya kabar gembira yang disampaikan padamu adalah engkau tidak akan bisa berbicara dengan manusia lainnya selama 3 malam tanpa ada sebab sakit apapun. Bahkan engkau saat itu sedang sehat-sehat saja. Kemudian pada ayat ke-11, fakhraja 'ala qaumihi minal mihrabi fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa 'ashiyya. Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Dalam tafsir Al-Mukhtasar dikatakan, lalu Zakaria keluar dari tempat ibadahnya menuju kaumnya, lalu memberikan isyarat tanpa bisa mengucapkan satu kata pun. Bertasbihlah kalian kepada Allah di pagi dan sore hari sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas karunia-Nya. Masuk kepada hikmah atau ibroh yang dapat kita ambil dari Quran Surah Maryam ayat 1 sampai 11, yaitu yang pertama, dalam kondisi lemah dan tidak berdaya merupakan di antara sarana tawasul yang sangat disukai oleh Allah. Karena itu, menunjukkan sikap berlepas diri dari daya dan kekuatan serta menggantungkan hati dan kekuatan hanya kepada Allah semata. Yang kedua, disunahkan bagi seseorang agar dalam doanya ia menyebut nikmat Allah Ta'ala atas dirinya, serta hal-hal yang sesuai dengan ketundukan kepadanya. Kemudian yang ketiga, selalu berusaha untuk mewujudkan maslahat agama dan memprioritaskannya dibandingkan maslahat-maslahat lainnya. Kemudian yang terakhir, disunahkan untuk memilih nama yang memiliki makna yang baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.